Indonesia begitu kaya. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, mereka bisa memanfaatkan laut sebagai mata pencaharian dan juga sumber makanan untuk kehidupan. Ngeri banget. Nah ini di Waswemba ini, jadi kalau misalnya pas meti, ini metinya jauh, surutnya bisa sampai 1,5 kilo dari bibir pantai. Dan dimanfaatkan sama masyarakat di sini untuk nyari satu jenis protein, high protein, yang tidak sepanjang tahun dia hasilnya bisa kita konsumsi. Ini dia, ini target kita, bulu babi. Bulu babi untuk sebagian orang dianggap berbahaya dan menakutkan. Tapi bagi masyarakat Waswemba di Pulau Buton, bulu babi telah menjadi sumber protein alternatif favorit warga. Bulu babi sebenarnya adalah salah satu biota yang hidup di ekosistem lamun dan terumbu karang. Biasanya mereka hidup secara berkelompok di perairan dangkal hingga jauh di dalam lautan. Ini Mama Nora pakai tangan. Iya, bisa juga. Nih, jadi alat tangkap ini berupa tombak, tapi yang kita tombak ke sini. Kenapa? Karena duri babi ini kan dia banyak duri-durinya, apalagi yang hitam. Saya baru tahu kalau yang hitam ini ternyata juga bisa dimamam ya, bisa dikonsumsi ya. Biasanya tuh yang pendek-pendek. Nah, tapi kalau yang ini yaitu cara tangkapnya dengan alat seperti ini, tombak begini. Nanti digoyang di dalam keranjang, habis itu nanti bulbulnya akan rontok. Nah, itu yang mempermudah kita untuk ngebelah dia. Bulu babi tidak memiliki bagian tubuh yang jelas. Tubuhnya berbentuk bulat dengan bagian mulut terletak di bawah. Sekilas, hewan Echinoidea ini terlihat seperti bola bercangkang keras dan dikelilingi duri. Duri pada bulu babi digunakan untuk bergerak merayap di dasar laut. Oke, jadi di sini walaupun banyak sekali bulu babi atau duri babi, nah ini pemilihannya, cara ambilnya juga sustainable ya. Jadi nggak semuanya, karena masyarakat di sini sadar kalau diambil semuanya sekaligus, besok mau cari apa, besok mau makan apa. Nah ini, jadi yang baby begini, bisa dikasih lepas. Lihat kan ukurannya beda. Wah, mereka berjalan-jalan, lihat nih kecil-kecil tapi tanduknya. Wah. Salah satu jenis bulu babi yang dapat ditemukan di perairan Indonesia adalah Diadema setosum. Seluruh bagian tubuh jenis ini berwarna hitam, memakan alga dan partikel organik di lingkungannya. Biasanya hidup membentuk koloni untuk mempertahankan diri. Fakta lainnya, bulu babi diketahui mengandung protein yang setara dengan cumi-cumi. Padahal kita baru cari sebentar ya. Banyak hasilnya. Ya ini memang lagi musim-musiman. Nih pokoknya kalau misalnya lagi musim seperti ini, hasilnya ini bisa dapat seember-ember. Ini ada bisa dapat seperahu. Banyak banget. Di beberapa negara, bulu babi telah menjadi salah satu komoditas laut yang cukup menjanjikan. Bahkan negara Jepang membuat sebuah peternakan bulu babi demi memenuhi permintaan gonat dari dalam dan luar negeri. Sementara di Jepang sendiri, bulu babi populer sebagai pelengkap hidangan sushi dan sashimi. Gonat telurnya, jadi kalau misalnya ditanya rasanya seperti apa, asin-asin. Apanya belum ada rumahnya. Ya seperti telur ikan persis. Tapi masih oke lah untuk dimakan secara mentah. Masih manusiawi rasanya. Nah ini kalau di sini nanti dijualnya dibikin seperti bedak kompak. Jadi dia sudah diisi penuh-penuh. Tara. Ada tutupnya. Ya nanti di Nih, udah kebayang dong kita mau buat apa? Kita mau buat, kalau di baju ini dibilangnya kaswami, kalau di sini bilangnya kasangkola. Jadi makanan itu memang bisa mempersatukan semuanya ya. Kalau bikin begini rame-rame, lihat. Yang kupas rame, yang nyuci rame, yang semuanya pokoknya rame-rame. Nah, jadi nanti ini sebagai teman dari makan bulu babi itu.
Ini adalah bagian yang paling krusial kalau kita mau mengkonsumsi kaswami atau kasangkola di sini dibilangnya. Ini dia punya air ini memang harus dikasih buang. Nah, sistemnya pakai GP seperti ini. Dikasih pencet sekeras-kerasnya nih dengan bantuan 1 2 3 orang. Maksudnya itu biar airnya tiris, nggak ada airnya sama sekali. Nah, ini termasuk alat tradisional GP ini dan ternyata masih ada di Waswemba. Mama, ini kita duduk begini berapa lama? 2 jam. Baik, semakin lama semakin bagus. Kenapa? Saya tanya Mama tadi, air ini kalau masih ada di dalam kita konsumsi bisa mati katanya. Bagi masyarakat Buton, kaswami atau kasangkola adalah makanan pokok berbahan singkong yang jauh lebih populer jika dibandingkan dengan nasi. Kuliner ini tercipta karena proses adaptasi masyarakat dengan kondisi geografis dan sumber daya alam yang tersedia. Kontur Pulau Buton yang sangat kering dan memiliki tanah yang keras relatif cocok untuk ditanami tanaman singkong. Gurih banget. Wah, dia juga suka ya. Jadi sebenarnya suaminya ini sendiri rasanya biasa aja. Tapi begitu dicampur dengan duri babi yang sudah dimasak, duri babinya ini rasanya seperti telur. Jangan pegang dia, Gurih. biar dia besar. Wah, biar dia besar. Ini kenapa apa besar? Dan ternyata anak-anak juga doyan, lihat nih. Jadi kalau menurut saya yang nggak kebeli adalah suasananya. Suka. Kasih ini. Sini. Laut adalah hal yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan warga Pulau Buton. Bagi sebagian orang, laut diibaratkan sebagai urat nadi perekonomian. Dan salah satu berkah laut yang menopang kehidupan warga Buton adalah kerang mutiara. Komoditas ini dibudidayakan di pesisir kota Baubau. Halo, nah di desa Palabusa ini, jadi kalau misalnya teman-teman lihat, banyak sekali keramba-keramba apung seperti ini. Tapi kalau misalnya penasaran, ini sebenarnya keramba apa sih? Ini adalah kerang mabe. Lihat kan banyak sekali tali-tali, ya kerang mabenya tergantung di sini. Jadi kalau misalnya tadi nih saya snorkeling lihat di bawah ada berbagai jenis dan ukuran. Dan ini ada yang sudah terbuka. Nah, terbuka itu artinya dia sedang makan. Buton merupakan cikal bakal dimulainya bisnis kerang mutiara di Indonesia. Pada tahun 1918, Dr. Sukeo Fujita, seorang ilmuwan berkebangsaan Jepang, mulai melakukan percobaan budidaya mutiara di pulau ini. Dengan rentang waktu tunggu 10 tahun, Fujita berhasil melakukan panen mutiara sekitar 8.000 hingga 10.000 setiap tahunnya. Ini menandakan wilayah perairan Buton adalah daerah yang sehat untuk pertumbuhan kerang mutiara. Nah, jadi kerang mabe yang siap untuk disuntikan itu biasanya prosesnya seperti ini. Dia diangin-anginkan dengan maksud dan tujuan supaya cangkangnya terbuka. Nah, itu yang mempermudah untuk melakukan proses penyuntikan. Nah, yang disuntikan itu disebut nukleus. Tapi sebenarnya mah ini kancing baju. Kancing yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa membentuk setengah lingkaran. Ada yang besar, ada yang kecil, tergantung jenis kerangnya sendiri. Nah, jadi ini, cara penyuntikannya begitu. Kerangnya dikasih buka, lalu disibak. Nih ibaratnya kalau saya lihat kayak di dalam itu yang disibakkan bibirnya ya yang diangkat. Jadi ibaratnya gini nih, disibak, ditempel, terus ditutupin lagi. Kerang mabe atau Pteria penguin juga dikenal dengan nama kerang mutiara bersayap. Hal ini dikarenakan bentuk mutiara yang dihasilkan oleh jenis ini berbeda dengan kerang mutiara pada umumnya yang berbentuk bulat. Dalam budidaya kerang mutiara mabe, pemilihan nukleus yang baik akan menentukan kualitas mutiara yang dihasilkan, terutama dari segi warna, bentuk, dan kilau mutiara.
Untuk menjadi sebuah mutiara mabe, nantinya kerang akan memproduksi nacre dan melapisinya pada inti nukleus. Nacre adalah zat yang melapisi bagian dalam cangkang kerang yang berwarna berkilauan. Proses ini dikenal dengan istilah biomineralisasi, yaitu sama halnya seperti proses pembentukan tulang pada manusia dan hewan bertulang belakang lainnya. Sebenarnya ya, ini kalau misalnya kita lihat alat-alatnya, jadi yang disebut budidaya tradisional itu memang alatnya masih seadanya, tapi fungsinya tetap sama. Jadi ini adalah rak piring, betul ya Pak? Nah, jadi kan kita butuh tempat jadi supaya cangkang si kerang mabe ini berdiri. Nih, pakai rak piring. Ini ibu nggak marah Pak, rak piringnya dibawa ke sini Pak, satu? Tidak. Sama alat jepitnya juga alat jepit sederhana, pinset, ya kan, yang seadanya semuanya. Yang unik untuk merekatkannya Budidaya kerang mabe di daerah Palabusa, Pulau Buton merupakan usaha tradisional milik masyarakat, sehingga alat-alat yang digunakan pun sangat sederhana. Namun tentu saja ini tidak mengurangi kualitas dari mutiara kerang mabe. Setelah proses peletakan inti nukleus selesai, selanjutnya kerang akan digantung kembali di dalam laut selama 4 bulan. Nah, jadi yang tadi kita udah suntik itu, udah disuntik dengan pancingannya. Nah, mabenya ini akan didiamkan selama 4 bulan ya? Iya. Iya. Jadi dia akan didiamkan, digantung begini sampai lebih kurang 4 bulan. Dan digantungnya juga nggak sembarangan. Jadi dia akan digantung di kira-kira kedalaman sekitar 2-3 meter. Kenapa? Karena di kedalaman 2-3 meter itu banyak sekali pakan alaminya dia. Karena dia memakan fitoplankton, plankton kecil. Perairan Teluk Palabusa sangat cocok untuk budidaya mutiara karena memiliki arus yang cukup kuat, yaitu sekitar 5-10 km per jam dan juga plankton yang melimpah sebagai pasokan makanan kerang mutiara. Berbeda dengan mutiara lazimnya berbentuk bundar, mutiara kerang mabe berbentuk setengah bundar atau yang dikenal juga dengan mutiara blister. Tapi keindahan warna dan kilaunya tidak kalah dengan mutiara bundar yang selama ini menjadi primadona perhiasan. Nah, kan nggak mungkin nih kalau misalnya kita nunggu yang tadi sampai 4 bulan kemudian. Nah, di sini karena memang sudah budidaya ini sudah dari dulu, dari berapa tahun Pak? 10 tahun lalu? Apa itu? Ini, budidaya kerang mabe ini? 5 tahunan ada. Oke, baik. 5 tahun yang lalu. Nah, jadi ini kalau misalnya setelah mutiaranya diambil, cakep ya bentuknya ya. Nah, dagingnya ini juga dimanfaatkan buat masyarakat di Palabusa ini dibikin sambal kerang mabe. Jadi sebenarnya ya ini ada dua sudut pandang, tapi kalau menurut saya untuk menjaga supaya perputaran ekonomi di satu daerah itu tetap berjalan dengan lancar, tidak apa-apa sebenarnya diadakan budidaya. Karena itu tadi kalau misalnya kita mengharapkan kerang mutiara yang alami, mutiara mabe yang alami, itu prosesnya bisa 1 tahun dan tidak setiap kerang itu ada hasilnya. Nah, jadi seperti ini dengan harga jual yang sebenarnya masih jauh di bawah dengan harga mutiara yang bulat, yang biasa mutiara air asin. Nah, ini termasuk satu kegiatan budidaya tradisional yang cukup bagus dari dulu sampai. Ada begitu banyak budaya dan tradisi khas Indonesia yang menghilang dari negeri ini. Hal ini membuat kaum muda seakan kehilangan jati diri mereka. Beruntung, Tanah Buton adalah tanah sejarah. Di sini gadis Buton masih harus mengikuti sebuah upacara kuno berusia ratusan tahun hingga saat ini untuk proses pendewasaan diri. Tradisi Posuo atau pingitan adalah rangkaian prosesi seorang gadis remaja untuk menjadi seorang gadis dewasa.
Selama masa kurungan atau pingit, sang anak gadis akan dibina lahir dan batin untuk menjadi seorang wanita yang baik. 13 tahun. Memang mau ikut pingin? Berarti 13 tahun kau tidak sekolah ini ya? Izin. Memang senang ikut acara ini ya? Senang lagi. Iya ya, bisa begadang 4 hari 4 malam, main-main semuanya perempuan lulur-lulur. Ini udah lulur keberapa? Kedua. Tadi belum ada kamera, ini bocor sekali nih. Sekarang udah diam. Malu kah? Ada. Tidak. Ini tidak digigit nyamuk kah? Tidak masuk angin? Tidak ada nyamuk di sini. Tidak ada nyamuk. Ini tidak masuk angin 4 hari pakai sarung. Kadang masuk angin, kadang juga tidak. Kadang juga tidak. Oke, besok pagi kok mau pakai baju warna apa? Baju pengantinnya warna apa? Warna silver. Silver. Jam berapa makeup? Jam 5 besok ya? Bagus, cantik. Kita ketemu sama Natasha Putri Ode. Oke. Dadah. Kasih lihat. Jangan tegang. Nah ini Natasha nih yang tadi malam cuman pakai sarungan aja dengan muka penuh lulur. Nah nih kalau di makeup sih cantik begini. Suka begini ya? Suka tadi malam? Begini ya, cakep ya. Itu alisnya dipotong juga tadi. Gila. Ini pakaian ini namanya pakaian combo, pakaian adatnya. Jadi kalau Pasuwo, nah ini memang seperti ini dandanannya. Nah ini seperti tanda kalau anak-anak perempuan ini sudah siap melangkah menuju yaitu pendewasaan tadi. Jadi sudah siap menikah, ada apa-apa sudah lepas dari orang tua, sudah semuanya ditanggung sendiri. Persis seperti proses sunatan kalau anak laki-laki. Sama seperti beberapa upacara adat di daerah lain, tradisi Posuo juga mengalami penyesuaian. Jika pada awalnya dilaksanakan selama 8 hari 8 malam tanpa terputus baik itu bimbingan serta iringan musik, kini Posuo dipersingkat menjadi 4 hari. Meski demikian, dipersingkatnya waktu pingitan tidak mengurangi kesakralan acara ini. Jadi memang seperti itu prosesinya, lihat. Nah, ini adalah garis keturunan langsung dari Raja Bau-Bau. Ini cucu-cucunya, jadi cucu-cucunya itu tidak boleh injak tanah. Ini ada simbolis saja. Lihat, ini 450 anak gadis. Nah, ini adalah puncak dari acara Pasuwo itu sendiri. Hari ini 450 anak mengalami proses pendewasaan. Nah, ini adalah seremonialnya. Lihat, semuanya cantik-cantik didandani dengan baju adatnya mereka sendiri. Abis ini ada arak-arakan. Arak-arakannya jalan apa digendong? Jalan. Oh, jalan ya, digendongnya tadi ya, waktu pagi-pagi. Ya, abis ini kita ikut bareng-bareng arak-arakan ya. Sebagai simbolisasi selesainya prosesi Posuo, salah seorang peserta akan diusap bagian telapak kakinya dengan tanah atau debu oleh orang yang dituakan dalam adat. Sesi ini menandai peserta Posuo telah secara resmi menyandang status kalamle atau gadis dewasa secara adat. Pada awalnya, Posuo tidak diadakan secara massal, akan tetapi sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan sebuah keluarga. Namun, sebagai bentuk efisiensi dan penyesuaian kondisi perekonomian, kini Posuo diadakan secara bersama-sama untuk menghemat biaya kegiatan. Saya keder.
panas banget. Nah, tapi ini menurut saya kerennya, ini dulu merupakan adat. Nah, yang sampai sekarang mengalami sedikit pergeseran menjadi festival, tapi juga tidak mengulangi nilai-nilai yang memang dari dulu telah ada. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini adalah aktualisasi budaya, aktualisasi sejarah. Biar apa? Biar generasi per generasi itu tahu kalau misalnya ini adalah sejarahnya mereka dan berlangsung sampai kapanpun juga. Kenapa? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.